Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daiman mutalazimain ala akramil anbiya'i wal mursalin wa akhrijal ummati min adh-dhulmil jahli ila nuril ilm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah sedang sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir yang dimuliakan Allah. Pertama-tama ucapan terima kasih saya dan kita semua kepada Pak Konja, Bapak Heru Subolo, yang alhamdulillah beliau sudah berada di kota Sydney ini, namun masih dalam karantina karena memang peraturan harus dikarantina selama 2 minggu. Mudah-mudahan keadaan beliau tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan segera bisa menjalankan aktivitas beliau, tugas negara yang sangat mulia ini di negeri yang sangat, mudah-mudahan kita betah ini, para mahasiswa, para yang master, yang PhD, yang petugas juga, artinya yang para diplomat yang terhormat juga betah di sini mengawani kita yang berada di negeri yang ini. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur marilah kita selalu berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan rahmah, hidayah, ridho dan inayah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tetap terus-menerus diberikan kepada kita semua selama kita hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan nanti ketika kita hidup yang kekal di akhirat kelak. Salatullah wa salamullah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi kita semuanya hidup di dunia ini sehingga nanti sampai akhir zaman ini dan kita akan menuju bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mustami'un al-izzah al-kiram yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah. Saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud paling pintar, paling mengerti dan sebagainya. Namun karena ini nuansa Ramadan, yang bulan Ramadan kita ketahui bersama adalah bulan yang sangat mulia, yang sangat dinanti-nantikan, yang merupakan inti dari segala inti bulan. Kalau ada core of the core, ya tahu kan core of the core ya. Ini namanya inti bulan, inti dari semua bulan. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melebur semua dosa dari bulan pertama sampai bulan ke-11. Di bulan inilah, bulan Ramadan ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan semua yang telah kita lakukan, untuk melebur dosa yang kita perbuat di luar bulan Ramadan, melebur kesalahan-kesalahan yang kita buat di luar bulan Ramadan untuk diperbaiki di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini dikatakan juga sebagai bulan condro di buku, bulan kawah condro di buku, bulan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan dari semuanya. Pelatihan dari bagaimana kita kemudian memperbaiki semua yang telah kita lakukan berupa kesalahan di luar bulan Ramadan dan kita perbaiki di bulan Ramadan. Oleh karena itu saya ingin mengutip ayat Al-Quran yang mewajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari kutiba alaikumussyam tadi adalah la'allakum tattaqun, supaya saya, Bapak Ibu, kita semuanya ini menjadi makhluk Allah yang bertakwa. Nah, bagaimana menjadi makhluk Allah yang bertakwa itu? Dalam kajian bahasa, karena waktunya agak panjang, agak pendek ya Pak ya, hanya 15 menit ya, maka saya akan singkat-singkat saja, tidak ada guyon-guyonan gitu ya. Biasanya kita pakai guyon-guyonan, ini sekarang nggak bisa, kita langsung to the point saja. Inti dari la'allakum tattaqun itu apa? Dari sudut bahasa,
ada yang namanya stand of attitude. Ada dalam konteks dua moda. Moda yang pertama adalah bagaimana kita dalam konteks takut itu kita memperkuat hablum minallah kita. Ketakwaan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, hubungan secara vertikal itu kita kuatkan. Maka ciri orang yang bertakwa di situ yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang percaya kepada barang-barang yang gaib. Apa itu percaya kepada barang-barang yang gaib? Percaya kepada Allah, jelas. Percaya kepada malaikat, jelas. Percaya kepada surga dan neraka bahwa itu ada dan merupakan hadiah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, jelas. Kalau kita meningkat kepercayaan kita dan kita yakin dengan itu semua, maka kita dikatakan orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, untuk sampai pada percaya kepada barang-barang yang gaib itu diperlukan langkah-langkah tasawuf. Bagaimana langkah tasawuf itu? Ada 3 hal. Pertama adalah bagaimana kita senantiasa menghindari hal-hal yang haram di dunia ini. Nah, itu disebut dengan takhol. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan demikian, bahwa ketika kita ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling mendasar adalah meninggalkan barang yang haram. Mutlak, tidak boleh tidak. Kalau sekarang di luar bulan Ramadan, barang yang haram kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kita pegang, kadang-kadang kita rasa di samping kita diamkan saja. Kadang-kadang saudara kita pakai barang yang haram, kita diamkan saja. Atau bahkan kadang-kadang kita mengkonsumsi. Nah, itu dari balik. Kita juga sering kadang-kadang seperti itu. Maka di dalam bulan Ramadan tinggalkan itu semua. Allah memerintahkan bahwa di dalam bulan Ramadan tinggalkan semua. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan hal yang pertama untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan barang-barang yang haram. Barang yang kedua, masih menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu meninggalkan barang yang subhat. Jadi dikatakan sebagai tahalli. Kalau barang subhat ini luar biasa. Ada di samping kita, di sekitar kita yang tidak jelas, yang remang-remang, itu semuanya subhat. Nah, di bulan Ramadan kadang-kadang kita juga sering menemukan barang yang subhat di depan kita, di sekitar kita. Maka dalam bulan Ramadan bagaimana kita bisa meninggalkan barang-barang yang subhat. Langkah yang ketiga yang dinamakan dengan tajalli adalah kita melakukan segala sesuatu di dunia ini tidak ada lain tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia. Saya berdiri di sini bukan karena manusia. Bapak Ibu melakukan sholat bukan karena manusia. Bapak Ibu melakukan ibadah puasa Ramadan bukan karena ingin mengharapkan surga dan neraka, tapi karena memang ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan dengan konteks tajalli. Karena sudah percaya bahwa Allah itu ada dan nur Allah itu bisa kita rasakan dengan sebaik-baiknya, maka dunia ini perkara apapun akan menjadi perkara yang biasa. Tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang suka, tidak ada perkara yang membuat kita tidak enak, tidak kurang tidur, tidak nyaman tidur dan sebagainya. Namun perkara di dunia ini semuanya adalah perkara yang biasa-biasa saja, karena Allah Subhanahu wa taala yang puncak dari segala macam solusi atas kehidupan di dunia ini. Dan ke depan di luar dunia ini kita akan menghadapi dunia yang sesungguhnya, yaitu akhir, di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konteks konsep yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang bagaimana kita bersikap di dunia ini? Yang bersikap di dunia ini yang kedua adalah moda yang kedua adalah hablum minanas. Hubungan vertikal kita kepada manusia. Nah, bagaimana hubungan vertikal kepada manusia untuk mencapai langkah takwa itu? Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya kepada sesama kita. Artinya apa? Artinya kita disuruh untuk membangkitkan semangat sedekah kita, membangkitkan semangat kepedulian kita kepada kaum sesama kita, membangkitkan semangat ke intuisi kita kepada masyarakat luas. Kalau di sekitar kita banyak anak-anak miskin, orang-orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar, mari Bapak Ibu di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah sedekah kita. Kita sisihkan sebagai rezeki kita. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang berlipat ganda ketika kita mengeluarkan rezeki-rezeki kita. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian harta mereka itu untuk
zakat, untuk membersihkan harta-harta kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, harta kita yang kita cari ini, Bapak Ibu sekalian, ada haknya anaknya. Oleh karena itu, ketika kita ingin membersihkan harta kita, maka zakatlah salah satu cara untuk membersihkan harta kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mencapai ketakwaan dalam rangka, dalam frame yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu model yang kedua, hablumillah. Ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 134, insyaallah yang berbunyi, alladzina yu'minuna alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimil ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya kepada di jalan Allah dalam keadaan sembunyi dan dalam keadaan terang. Jadi Bapak Ibu, kalau di masjid-masjid ada yang mengumumkan si A nyumbang 100.000, si A nyumbang 1 juta, si A nyumbang sekian, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena boleh di sini fisarra wa dharra, dalam keadaan sirrun, sembunyi-sembunyi, wa dharra dalam keadaan terang-terangan, tidak masalah. Kenapa? Karena untuk membangkitkan semangat kita yang lainnya, supaya juga mau menafkahkan sebagian harta kita untuk kebaikan sesama manusia. Wal kadhiminal ghaidh, dan mampu menahan amarah. Nah, karena itu puasa salah satu fungsinya adalah supaya kita menahan amarah. Jangan mudah marah, Bapak Ibu. Kalau di bulan-bulan Ramadan, Bapak Ibu yang ada di konsulat jenderal ini menghadapi para konsumen atau orang warga Indonesia yang datang kemari untuk mengurus dokumen misalkan, dan mungkin juga pernah marah, di bulan Ramadan insya Allah dilatih untuk tidak marah. Kita yang student, saya yang studi PhD, teman-teman yang studi PhD, Pak Ustaz Hafiz, Ustaz Teguh Khairuddin ya, yang studi PhD juga di Mickwari, mungkin di bulan Ramadan, bulan Ramadan sering juga kesal dan marah. Di bulan Ramadan ini dilatih untuk tidak mudah marah, sehingga nantinya ke depan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang mampu menahan amarah dan menjadi orang-orang yang berperasaan menghadapi sesuatu dengan perasaan. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Mudah memaafkan manusia adalah salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan ini sesuatu yang penting untuk bisa kita amalkan, kita terapkan ketika kita telah keluar dari bulan Ramadan yang kita cintai bersama. Kiai Haji Said Agil Siraj mengatakan bahwa konteks takwa yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Jadi ketika di luar bulan Ramadan nanti, apa yang sudah menjadi hal-hal yang kita terapkan, yang kita praktekkan di bulan Ramadan, kita tidak mudah marah, kita rajin sedekah, kita rajin sholat, kita rajin ini, rajin itu, selalu mengingat Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks hablum minallah tadi. Ketika di luar bulan Ramadan itu kita terapkan lagi, maka betul yang dikatakan oleh Kiai Said Agil Siraj, Ketua PBNU saat ini, bahwa ketakwa adalah menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Ketika kita sudah menghadirkan Allah dimanapun kita berada, maka kita akan merasa diawasi, kita akan merasa tenang, kita akan merasa ada pegangan, kita akan merasa ada pedoman bahwa dimanapun kita berada selalu berada dalam konteks ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atil hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada dua hal dalam hadis ini yang perlu saya catat. Pertama adalah kita harus bertakwa, menghadirkan Allah dimanapun kita berada, dan senantiasa mengikuti perbuatan yang buruk yang kita lakukan dengan perbuatan yang baik, dengan seterusnya. Dan yang kedua adalah wa khaliqin nas, selalu berlaku baik, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berlaku kepada sesama makhluk Allah dengan perlakuan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, singkat, ringkas, padat, jelas. Mudah-mudahan tidak membuat bosan, dan mudah-mudahan tidak membuat jenuh, karena memang waktunya hanya 15 menit, jadi tidak perlu panjang yang saya katakan. Intinya, kuncinya adalah bagaimana kita mensucikan hati kita. Tazkiyatun nafs kita adalah pertama meningkatkan hubungan hablum minallah kita, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimplementasikan hablum minan nas, berupa kita senantiasa
ingat kepada manusia yang lain dengan mengeluarkan zakat kita, zakat mal kita, zakat bisnis kita, zakat fitrah kita, zakat harta benda kita, zakat emas kita, zakat tijarah kita, dan sebagainya. Kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berhasil selamat, berhasil mengikuti semua program-program pengayaan di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari kawah condro di muka ini dalam keadaan seperti bayi suci yang baru lahir, yang kemudian nanti kita isi dengan lembaran-lembaran baru di luar bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.